Halo, nama saya Ratu Balkis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil code dan outputnya dari tugas capstone modul 1. Kita mulai. Yang pertama ada data karyawan. Di sini saya mendeklarasikan sebuah dictionary dengan nama data karyawan. Dictionary ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang data seseorang karyawan yang terdiri dari key, ID karyawan, nick, nama karyawan, alamat karyawan, divisi, dan kontak. Untuk value-nya masih non karena masih belum diketahui. Selanjutnya ada entry list. Saya mendeklarasikan variabel entry list yang diinisialisasikan sebagai list kosong. Mengapa saya membuat list kosong? List kosong ini digunakan untuk menyimpan data karyawan dalam bentuk dictionary, dan setiap dictionary mewakili satu entry data karyawan. Selanjutnya saya membuat function create. Yang pertama, global data karyawan itu untuk memberitahu interpreter bahwa variabel data karyawan yang digunakan di dalam fungsi ini adalah variabel global atau didefinisikan di luar fungsi. Selanjutnya saya mencetak string input data, kemudian menggunakan looping while true untuk memastikan bahwa user menginput data yang valid. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan exception untuk handle error ketika kita ingin menginput data salahin angka. Selanjutnya untuk perulangan for di sini saya menggunakan perulangan for di sini untuk melakukan looping pada input data. Jika saya menginput data sebanyak 2 di sini, berapa kali Anda ingin memasukkan data karyawan? Misalnya saya input 2, maka data karyawan yang akan diinput sebanyak 2 kali dengan mengecek key di dalam dictionary data karyawan. Kemudian print key untuk menginput data. Lalu hasil input data disimpan dalam variabel entry. Lalu hasil input data disimpan dalam variabel entry data, kemudian ditambahkan ke entry list. Selanjutnya, kita coba dulu deh untuk running. Yang pertama, saya pilih input data, masukkan 2, ID-nya 1. Nama karyawannya yang kedua jalan alpukat. Data sudah berhasil diinput. Kemudian di sini saya membuat function read, yaitu yang pertama di sini mencetak karakter pipeline sebagai awalan dari baris yang akan berisi header data karyawan. Untuk perulangan for key data karyawan ini, loop ini digunakan untuk mencetak header dari setiap kolom data karyawan. Selanjutnya untuk
Print format itu adalah mencetak setiap kunci atau key dari dictionary data karyawan dalam bentuk header dengan lebar 20 karakter dan posisi di tengah. Setelah mencetak satu header, karakter pipeline ini akan dicetak dan tetap berada dalam baris yang sama gitu. Perulangan for entry data in entry list ini, loop ini akan berjalan melalui setiap kamus entry dalam setiap dictionary entry data dalam entry list yang berisi karyawan. Selanjutnya itu print n ini mencetak karakter pipeline sebagai awalan dari setiap baris data karyawan. Untuk for value in data entry values itu, loop ini digunakan untuk mencetak nilai value dari setiap kolom data karyawan. Jadi di menu pertama ketika kita sudah menginput data di dalam dictionary data karyawan itu sudah terisi value-nya. Jadi ketika di function read ini kita menampilkan data yang sudah kita input di menu pertama gitu. Oke. Ini kita langsung coba aja masukkan pilihannya 2. Nah, ini adalah data yang tadi kita input di menu pertama. Selanjutnya saya buat function update. Untuk function update ini print format fungsi ubah data n itu menunjukkan untuk mencetak pesan yang menunjukkan bahwa fungsi untuk mengubah data sedang dijalankan. Pesan ini dicetak dengan format mengarahkan output ke kiri dengan lebar 10 karakter. Jadi ini tuh sebenarnya untuk biar rapi aja sih tulisan fungsi ubah datanya gitu. Terus untuk try itu aku pakai untuk handling error ketika nomor yang dimasukin itu nggak valid gitu. Terus habis itu index to update ini meminta pengguna untuk memastikan nomor baris data karyawan yang ingin diubah dan mengonversinya menjadi integer. Karena ini tipe datanya integer. Terus jika pengguna memasukkan sesuatu yang bukan angka akan menimbulkan value error. Nah, karena di dalam ini kan kita udah di dalam try exception ini ada index to update, jadi udah di handling errornya. Selanjutnya untuk kondisinya itu if 1 kurang sama dengan index to update itu memeriksa apakah nomor baris yang dimasukkan itu valid, yaitu antara 1 dan panjang entry list. Oh ya, untuk di menu update ubah data ini aku nambahin jadi data yang mana yang key dari dictionary, misalnya nick atau nama, itu data yang mana yang mau diubah, bisa salah satunya gitu. Terus aku lanjut untuk print ubah data untuk row ke itu ini memberikan informasi pada pengguna bahwa data pada baris tertentu akan diubah. Selanjutnya ada update option input itu meminta pengguna apakah di sini kita minta pengguna untuk make decision mau datanya diubah atau enggak gitu. Lanjut untuk strip
yang untuk update option itu udah. If update option yang ini itu mengevaluasi apakah pilihan itu pilihan pengguna itu valid gitu. Selanjutnya if update option or ini, jika pengguna memilih untuk mengubah semua nilai, maka seluruh data karyawan pada baris tersebut akan diubah. Selanjutnya ada for key in entry data, ini untuk loop setiap kolom atau key dalam data karyawan. Terus untuk new value di sini kita meminta pengguna untuk memasukkan nilai baru untuk setiap kolom dan menggantinya di dalam kamus entry. Jadi jika pengguna memilih untuk mengubah nilai tertentu, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan kolom yang ingin diubah. Terus selanjutnya kolom to update, yaitu meminta pengguna untuk memasukkan kolom yang ingin diubah yang dipisahkan dengan koma. Jadi kalau misalnya kita mau ubah cuma 2 kolom, nick atau nama, bisa kita masukin data apa yang ingin diubah, misalnya nick, koma, sama nama gitu. Jadi cuma kolom itu aja yang datanya berubah gitu. Dan data yang diubah itu nanti deh kita lihat dalam hasilnya aja deh. Terus selanjutnya itu kalau kolom sama dengan kolom strip itu menghapus spasi ekstra dari setiap kolom. Nah, untuk yang if column in entry data itu memeriksa apakah kolom yang dimasukkan oleh pengguna ada dalam data karyawan atau tidak. Selanjutnya untuk new value itu meminta pengguna untuk memasukkan nilai baru. Jadi ketika kita update kan berarti kita ada nilai baru untuk setiap kolom yang valid dan menggantinya di kamus entry data gitu. Kalau else itu else print f kolom ini, kita jika kolom yang dimasukkan tidak ada, jadi dia mencetak pesan bahwa kolom tersebut tidak ada dan kembali ke menu utama. Lalu nah ini beberapa error handlingnya sih gitu. Selanjutnya saya membuat kita trial dulu deh. Kita tampilin outputnya untuk ubah data ya. Nomor 3, masukkan data row ke berapa. Jadi di sini update-nya tuh per row ya. Jadi misalnya tadi sebelumnya ini kan ada 2 data. Nah, 2 data ini kita pilih row mana yang mau kita ubah misalnya. Jadi nggak by ID karyawan gitu kita ambilnya. Jadi ini ambilnya per row. Oke, kita ambil data yang pertama, row yang pertama. Nah, ubah data untuk row pertama. Jadi ini kita making decision mau diubah atau enggak. Kalau kita mau diubah itu kita enter ya Y atau yes. Masukkan nilai baru untuk ID karyawan. Oke. Misalnya jadi 3. Nilai baru untuk ini kontaknya.
Nah, ini tuh karena aku making decision apakah Anda ingin mengubah semua nilai, berarti semua row yang ada satu row itu kita ubah semua nilainya gitu. Oke, kita enter, kita lihat datanya. Nah, ini sudah berubah jadi Fani. Coba kita ubah untuk beberapa datanya aja. Misalnya yang pertama lagi, kan di sini kita making decision, apakah Anda ingin mengubah semua nilai, misalnya nggak mau semua, mau cuma nick aja gitu. Misalnya nick dan nama. Oke, ini kita ubah misalnya nick. Oke, ternyata ini namanya bukan nama tapi harusnya nama underscore karyawan ya. Coba kita ubah lagi. Masukkan row yang diubah no. Kita yang mau ubah nick sama koma nama karyawan. Nicknya tergenang, nama karyawannya bisa jadi. Oke, kita lihat data. Oke, ini sudah berubah di nama karyawannya, dari nicknya juga sudah berubah ya. Oke, kemudian aku mau jelasin untuk function delete. Nah, untuk function delete ini aku menggunakan while true, yaitu untuk memastikan pengguna memberikan input yang valid. Loop ini akan terus berjalan sampai nilainya yang kita input itu valid ya. Terus di sini juga kita pakai try except value error, itu untuk error handling juga. Nah, di sini saya deklarasi variable index to delete in input itu untuk meminta pengguna memasukkan nomor data karyawan yang ingin dihapus dan mengonversikannya menjadi integer. Jadi jika pengguna memasukkan sesuatu yang bukan angka akan menimbulkan kesalahan error atau value error. Nah, ini yang aku bilang, aku buat error handling pakai try except value error. Selanjutnya ada delete entry sama dengan entry list pop index. Nah, ini tuh jika nomor data valid menggunakan metode pop untuk menghapus data karyawan dari list entry list pada indeks yang sesuai, kemudian menyimpan data yang dihapus dalam variabel delete entry tuh. Selanjutnya ada print data nomor, yaitu memberikan informasi kepada pengguna bahwa data pada nomor tertentu sudah berhasil dihapus. Terus juga ada print delete entry, itu mencetak data yang dihapus. Break itu mengakhiri loop setelah berhasil menghapus data. Untuk else ini, jika nomor data karyawan tidak valid, maka akan mencetak pesan ini. Oke, kita hapus data, pilih 4, masukkan nomor data karyawan yang ingin dihapus. Oke. Untuk nomor karyawan itu kita hitung dari row-nya ya. Misalnya row pertama itu yang bakal dihapus, row kedua itu yang akan dihapus seluruh datanya. Oke, kita tampilin data. Nah, sekarang hanya tersisa